Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alis Munawaroh, CGP Angkatan 8 dari SMAN 1 Taraju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. 3 pembatasan masalah yang akan dibahas, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas kosong, dan kewajiban kita untuk mengisinya. Saya juga percaya kalau guru harus selalu di depan memberikan contoh, guru harus serba tahu, dan mentransfer pengetahuan kepada murid tanpa melibatkan murid dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Selain itu, dalam pembelajaran, saya mengedepankan aspek kognitif. Saya akan merasa gagal jika murid saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas. Kelas adalah tempat yang telah disediakan untuk belajar sehingga anak akan fokus dan konsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya terapkan ada yang kurang tepat. Cara pandang saya dan keyakinan saya terkikis, karena setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh dengan coretan sejak lahir, namun coretan tersebut masih samar. Coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk yang dibawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya dan menebalkan coretan yang baik dan memburamkan coretan yang buruk. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran pendidik adalah Tutwuri Handayani, mendorong dari belakang. Kita harus memberi kebebasan, kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya. Sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, mampu mengetahui konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai dengan kodratnya, yang dalam hal ini adalah bermain, maka dalam belajar anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan semangat belajar sehingga tumbuh menjadi cinta belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukanlah yang terpenting, melainkan harus diselaraskan dengan aspek lainnya seperti aspek afektif yaitu budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain, kebebasannya harus kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Sesuai dengan tugas manusia sebagai khalifah fil ard. Setelah mempelajari modul ini saya juga sadar bahwa belajar tidak harus melulu di dalam kelas, justru harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar, apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi. Sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna di masyarakat. Apa yang akan saya terapkan agar pembelajaran saya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang akan segera lakukan adalah saya akan menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran. Sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong murid saya untuk berpikir kreatif, inovatif dan berinisiatif dalam mengemukakan gagasannya. Sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan, saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual di mana lingkungan dan kearifan lokal menjadi sumber belajar. Sehingga peserta didik mampu mengenali dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam merdeka mengajar saya akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik saat memulai, dalam proses dan dalam mengakhiri pembelajaran.
Saya juga akan meminta dukungan orang tua dan lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun sekolah, orang tua dan lingkungan sekitar merupakan 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti seorang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.